Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku buat para sahabatku tercinta dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kalian selalu diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali di episode yang keempat, yakni hakikat memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pada surat Al-Ahzab ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para hamba yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana di dalam hatinya sudah nyata kewujudan Allah daripada kewujudan diri manusianya, yang di hatinya sudah nyata kehidupan Allah daripada kehidupan manusianya, yang di hatinya sudah nyata kekuasaan Allah daripada kuasa diri manusianya, yang sudah nyata kehendak daya upaya dan ikhtiarnya Allah daripada kehendak dan daya upaya serta ikhtiar manusianya di hatinya. Itulah hamba Allah, itulah utusan Allah, itulah nabi-nabi Allah. Jadi keberadaan cerita-cerita para nabi dan rasul itu bukan hanya untuk cerita saja, bukan hanya untuk peringatan-peringatan saja, guna dihadirkan para nabi dan rasul itu guna untuk diikuti jejak-jejaknya, baik zahir maupun batin. Jadi hati kita harus mengikuti jejak-jejak beliau-beliau itu bila kita ingin selamat di sisi Allah. Jika kita tidak mengikuti jejak-jejak beliau, maka kita akan tersesat di dalam jejak-jejaknya Fir'aun, kafirin dan munafikin yang ada di hati kita. Jadi bagi hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, pasti ia akan diberi peringatan di hatinya. Dihabari allamal insana ma lam ya'lam.
Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Apa maksudnya? Maksudnya hanyalah orang-orang yang sudah bertakwa saja yang diberitahu ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Kalau orang yang belum beriman dan bertakwa kepada Allah masih bingung agama dan bertuhan serta amal ibadah solat dan ibadahnya masih bayang-bayang, masih seolah-olah ibadah tapi hakikatnya maksiat, seolah-olah menyembah di dalamnya tapi hakikatnya di dalamnya mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah lah yang tahu, oh ini af'alnya Allah, apakah af'alnya hawa nafsu kita. Jadi orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengetahui, yang bisa membedakan ini af'alullah dan ini af'al manusianya. Tapi bagi manusia yang belum beriman dan belum bertakwa seperti iman dan takwanya para nabi dan rasul, kita selamanya tak akan pernah tahu, yakni masih bingung. Pada intinya, pada hakikatnya kita masih dituhani oleh iblis dan setan. Karena belenggu itu masih melekat di hati kita belum merdeka dari perbudakannya selama ini. Maka dari itu kita bingung, serba bingung, meskipun kita selalu menyimak paparan-paparan di channel Uripi Allah, tapi hati kita masih bingung. Seolah-olah yang bisa mengingat Allah diri manusianya, seolah-olah yang bisa memahami paparan ini masih diri manusianya. Pasti penuh dengan kebingungan bila belum dibaiatkan kepada yang menerangkannya. Jadi kita serahkan semua kepada Allah, karena Allah lah yang menunjuki jalan hamba-Nya dan Allah pula lah yang menunjuki, Allah lah yang menyesatkan hati hamba-Nya. Karena itulah kita makmum saja kepada Allah. Namun pada hakikatnya bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah, ia berani berkorban. Jangankan hartanya, hidup dan badannya saja dikorbankan di dalam baiat itu. Jadi bagi manusia yang masih sayang kepada hartanya, berarti manusianya masih sangat sayang kepada kehidupan dan badan manusianya. Iblis dan setan serta hawa nafsu selalu membisiki di dalam hatinya, Bro, kamu sudah paham, tak perlu berguru lagi. Akulah gurumu, akulah mursyidmu. Jangan jauh-jauh. Aku ini dekat denganmu, bergurulah kepadaku. Nah, hawa nafsu akan selalu begitu. Karena kita masih sayang dengan harta dan hidup serta badan manusia kita daripada kepada Allah. Karena diri kita hakikatnya masih suka menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena hakikatnya dalam hati kita masih ingin menjadi yang memerintahkan daripada yang diperintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi hamba yang sudah dikehendaki Allah pasti mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada dirimu. Maksudnya kepahaman inilah yang dimaksud petunjuk Allah itu.
kita selama ini sudah ditunjuki jalan kebenaran. Apakah kita berani masuk ke dalamnya? Apakah kita berani menyelam ke dalam dan mengambil mutiaranya? Semua tergantung hati kita masing-masing. Karena Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Bila kau anggap sulit perjalanan ini, pasti sulit. Bila kau anggap mudah perjalanan ini, pasti Allah memudahkan semua urusan-urusan hingga kita sampai ke jalan fisabilillah. Jadi selalu berhusnudzonlah kepada Allah. Jangan memvonis diri kita tidak kuasa. Jadi ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena apa? Allah tahu bahwa yang di dalam hatimu itu masih hawa nafsumu yang berkuasa. Allah Maha teliti akan itu. Karena sejatinya yang memerankan ya siapa? Itu rahasianya. Jadi bagi hamba-hamba Allah lah, jadi bagi hamba yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah saja yang mengetahui hal itu. Tapi pada intinya bukan manusianya yang tahu loh ya. Yang tahu ya Allah. Yang Maha teliti ya Allah. Bila manusianya masih ada, berarti manusianya hakikatnya meskipun kelihatannya sudah berbaiat ke sana kemari. Bila manusianya masih ada, itu tandanya hakikatnya belum berbaiat. Baiatnya hanya secara syariat saja, hakikatnya belum. Karena masih bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan di surat Al-Ahzab ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas sudah. Jadi para nabi dan para rasul hatinya isinya ya begini. Hatinya selalu bertakwa kepada Allah. Maksudnya tiada lain di hati para nabi dan para rasul serta para aulia Allah, yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut bertakwa. Sesuai ayat di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang memanah. Semua itu akulah yang mempergerakkan tiap-tiap diri manusia. Jadi ketika manusia sudah bertakwa, maka manusia itu sudah masuk di dalam umatnya atau golongan para nabi dan para rasul. Jadi hakikatnya bukan manusia ini menjadi nabi bila sudah bertakwa dan beriman kepada Allah hatinya, bukan manusianya menjadi nabi dan rasul. Jangan salah paham. Maksudnya golongan akan menjadi umatnya para nabi dan para rasul, khususnya manusia termulia yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh manusia. Maka ikutilah jejaknya. Jangan hanya dibuat simbol-simbol saja, jangan hanya dibuat bangga-banggaan saja. Ikuti jejaknya. Maka itulah yang dinamakan takwa. Maka itulah yang dinamakan beriman. Dan bertakwalah kepada Allah
dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Yakni apa maksudnya? Allah lah yang memelihara diri manusiamu, bukan kamu yang memelihara dirimu. Jadi yang memelihara diri kita semua sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan hingga menjadi hasil-hasil dari tumbuhan, yakni sayuran, buah-buahan, padi, sehingga dimakan oleh calon kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur hingga menjadi gumpalan darah hingga menjadi gumpalan daging. Ketika menjadi gumpalan daging diingatkan kembali, kutiupkan rohku. Jadi kutiupkan rohku itu sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itu sama, yakni ku hidupi badan ini dengan hidupku, itu maksudnya. Sampai menjadi janin dan sampailah menjadi bayi hingga saat ini Allah lah pemeliharanya. Bukan diri manusia kita yang bisa memelihara diri kita sendiri, apalagi memelihara orang lain, anak, istri, pegawai-pegawai kita. Nah, bila kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya semuanya akan selamat. Tapi bila hati kita tidak bertakwa dan beriman kepada Allah, tentu apa yang ada di hati kita semuanya akan tersesat, karena hati kita lebih keras dari kerasnya batu. Itulah tanda kita sudah ada di dalam neraka bersama iblis dan setan. Jadi kita disiksa terus di dalamnya, panas terus, menghadapi hiruk pikuknya dunia ini panas terus. Kita dibelenggu, kita diperbudak oleh kepentingan-kepentingan dunia, oleh urusan-urusan dunia. Karena kita dibelenggu, disiksa oleh apa yang kita cintai di hati kita. Beda bila hati kita cinta dan bertakwa serta beriman kepada hanyalah Allah, maka hati kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hidup yang sudah tidak diakui hidup manusianya, itulah mutmainnah. Bila hidup masih dikuasai hidup manusianya, pasti tersiksa di alam dunia ini. Disiksa oleh apa? Disiksa oleh apapun yang dicintainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang kelima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.